Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran surat At-Tin. Kemarin kamu sudah belajar tentang surat At-Tin ayat 1 sampai 5, sudah membaca, sudah menghafalkan. Bagaimana? Masih hafal? Iya, pasti masih hafal. Dan tugasnya kemarin adalah surat At-Tin ayat 6, 7, dan 8 supaya dihafalkan sendiri. Sudah hafal? Iya, terima kasih. Kalian memang anak-anak ibu yang pintar-pintar. Nanti kalian store hafalan surat At-Tin. Boleh pakai video, kamu kirim lewat Japri ke Bu Guru. Boleh juga dengan rekaman suara. Yang memudahkan kamu yang mana? Oke, sekarang kita ulangi pembelajaran kita. Bu Guru review, mau ada yang lupa tentang surat At-Tin. Ya, kita buka ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, waturi sinin. Ya, dan demi gurun Sinai. Wahadzal baladil amin. Ya, apa artinya? Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Lanjut ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ayat selanjutnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu kemarin ya anak-anak, kita sudah belajar surat At-Tin ayat 1 sampai 5. Ini masih ingat kemarin PowerPoint-nya? Iya. Selanjutnya Bu Guru kemarin juga sudah menerangkan beberapa gambar. Ini gambar buah tin, ini gambar buah zaitun. Nah, juga manfaatnya buah At-Tin, buah zaitun. Iya. Lalu kamu juga sudah mengetahui, sudah melihat, oh ternyata Gunung Sinai, Bukit Sinai seperti ini. Nah, ini Mekah seperti ini, ada tempat yang selalu dikunjungi oleh umat Islam. Yang kemarin umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji, puncaknya yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, Gunung Sinai itu ternyata tempat Nabi Musa menerima wahyu yang dikenal dengan sebutan The Ten Commandments, 10 perintah atau 10 ayat-ayat Tuhan. Nah, di Mekah ini ada satu bangunan yang merupakan kiblat umat Islam sedunia. Apa namanya? Ka'bah. Ya, Mekah disebut juga Makkatul Mukarramah. Ya. Kalau Madinah, Madinatul Munawwarah. Nah, ini. Selanjutnya di ayat keempat, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah berkata seperti itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan 4 ciptaannya. Wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. 4. Demi buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan ya, negeri Mekah yang aman ini. Kamu lihat semua ciptaan Allah di sini indah-indah, bagus-bagus. Itu ada anak laki-laki ganteng, itu ada air terjun yang indah sekali, ada taman bunga yang cantik, ada gunung Mount Everest itu yang cantik juga, ada juga kucing yang cantik. Semuanya bagus-bagus. Tapi di antara ciptaan Allah
Allah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sebaik-baik bentuk. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Kenapa Allah mengatakan bahwa manusia itu makhluk sempurna? Karena manusia diberi akal. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dengan akal itu kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita tidak menggunakan akal kita dengan baik, maka kita akan dikembalikan Allah kemana? Ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 6 anak-anakku. Nah, ayat 6 itu kamu sudah hafal kan? Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu di ayat ke-6 dikatakan, tadi manusia dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang paling sebaik-baik bentuknya. Tapi kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Tapi apa? Kemudian aku berikan atau aku tempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya itu mana? Ya, serendah-rendahnya itu iya, betul. Di sini di ayat 6 dilanjutkan, illalladzina amanu. Apa itu illalladzina amanu? Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Falahum, maka baginya ajrun ghairu mamnun, dikasih pahala yang tidak putus-putus. Itu adalah surat At-Tin ayat 6. Kemudian ayat 7-nya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di sini Allah bertanya lagi, maka apakah kamu yang menyebabkan, apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan itu. Ini artinya di sini gini, manusia yang sudah diciptakan sebaik-baik bentuk, sudah diberi penjelasan oleh Nabi lewat Al-Quran dan As-Sunnah, tapi masih banyak orang yang tidak mempercayai hari akhir, hari pembalasan. Padahal sudah dapat keterangan-keterangan, bisa dari ustaz, dari bu guru, dari kiai, dari Al-Quran, dan dari kitab-kitab yang lainnya. Nah, lalu di ayat 8 ada lagi suratnya, bunyinya adalah, iya, alaisallahu biahkamil hakimin. Apa di situ? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, nanti di hari pembalasan kita akan menerima pengadilan Allah, di mana manusia itu akan mendapat ya masing-masing buku catatan amalnya. Lalu Allah akan membalas semua perbuatan kita di hari pembalasan yang diberitakan tadi di ayat ke-7 dengan seadil-adilnya. Ya, ini yang dimaksud tempat serendah-rendahnya di dalam Al-Quran tadi, di dalam surat At-Tin, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, tempat yang serendah-rendahnya itu apa? Iya, neraka. Maukah kita masuk ke dalam neraka? Iya, tidak mau, karena tempat yang paling apa? Paling menakutkan adalah neraka. Di sini ada pengecualian, illalladzina amanu wa amilus solihati. Nah, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, kamu sudah beriman pada Allah? Ya, kita sudah bersyahadat pada Allah, kita sudah melaksanakan apa? Ya, melaksanakan perintah Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, itu kita nanti akan mendapat pahala yang tidak putus-putus.
putus. Ya. Selanjutnya Allah bertanya, apakah yang mendustakan? Ini tadi sudah guru terangkan ya. Kita sudah diberi penjelasan banyak oleh bu guru kita, oleh kiai kita, oleh ustadz kita. Kita sudah membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran juga sudah ada. Kita sudah dikasih hadis, itu juga sudah ada. Tinggal kita mau mempelajari apa tidak. Maka dari itu kamu itu banyak-banyaklah belajar Al-Quran agar hidup kita menjadi apa? Iya, menjadi benar, menjadi lurus. Iya, karena kita membaca kitab kita, apa yang ada dalam Al-Quran itu akan digunakan oleh kita untuk hidup kita. Ya. Selanjutnya anak-anak, tadi dikatakan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Nah, yang namanya amal soleh itu banyak sekali anak-anakku. Ya. Ini Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya. Amal soleh itu tadi banyak sekali. Nah, ini diantaranya nak, sholat. Kamu sudah melaksanakan sholat. Sholatnya sudah 5 waktu. Sekarang kamu sudah mulai belajar ditambah sholat duha. Syukur kamu juga menambah sholatmu dengan sholat rawatib. Sholat rawatib tahu? Ya, sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Kemudian kamu membantu nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Bukan hanya nenek-nenek saja. Siapa yang membutuhkan bantuanmu, itu kamu namanya sudah beramal soleh. Ini melaksanakan ibadah kurban. Selain wajib, kamu juga beramal soleh. Kenapa? Karena dagingnya itu dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Itu artinya kamu memberi rasa senang kepada orang-orang yang tidak mampu. Mungkin mereka tidak setiap hari seperti kamu bisa makan daging. Maka dari itu kita berbagi, kita berkurban. Selanjutnya ada lagi nih gambar anak sedang sakit, ditengok oleh teman-temannya. Kamu punya uang lebih, punya makanan lebih, kamu berikan kepada, bisa ke yatim piatu, bisa ke tetangga, bisa juga saudara-saudaramu ya. Jadi amal soleh itu banyak sekali. Semua amal yang baik itu namanya amal soleh. Kamu ambil sampah, lagi lewat tuh ada sampah diambil, itu juga amal soleh. Kamu ngelihat kucing ketindian batu, kamu tolong kucing itu amal soleh. Jadi banyak-banyaklah kita berbuat baik, berarti kita beramal soleh. Namun satu syaratnya harus ikhlas. Dan kalau sudah ikhlas, jangan dicerita-ceritakan apa yang sudah kita lakukan kalau itu memang suatu kebaikan. Nah, orang yang beramal soleh inilah yang kata Allah akan diberi pahala yang tidak putus-putus. Nah, jadi pahalanya terus seperti itu, tidak putus ya. Jadi kamu sudah tahu ya, ringanlah kamu dalam beramal soleh. Contoh ke masjid. Kalau ke masjid bawa uang ya, semampumu, 500 boleh, 1000 boleh, 2000 boleh. Nah, masukkan ke dalam kotak infaknya itu ya. Ya. Nah, ini surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa lussolihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin sadaqallahul azim. Ya, anak-anakku, materi hari ini sudah selesai. Ya, 3 kali kita pertemuan membaca surat At-Tin. Kamu sudah paham, sudah hafal, sudah bisa membaca, dan sudah juga tahu kandungan maknanya surat At-Tin. Maka dari itu, mari kita aplikasikan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, intinya apa, anak-anak? Jadilah kita orang yang beriman, yang selalu beramal soleh. Karena dari situ kita akan meningkatkan derajat kita yang kata Allah sudah sebaik-baik bentuk. Ya, sudah sebaik-baik bentuk di antara makhluk Allah yang lain, kitalah yang paling baik bentuknya. Tapi bentuk kita yang baik ini akan tidak ada gunanya kalau kita dimasukkan Allah dikembalikan Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemana? Neraka. Nah, untuk mencegah seperti itu, mari kita perbanyak amal soleh. Dari yang kecil-kecil dulu, nggak usah yang kamu muluk-muluk minta apa ya, aku kepengen ngasih ini loh, nggak usah. Dari yang termudah, contoh, rumahmu berantakan, adikmu habis mainan, kamu menolong ibumu membereskan mainan adikmu. Itu amal soleh, nak. Kamu lihat di halaman rumahmu kok kotor, kamu ambil sapu halaman rumahmu. Itu kamu lihat di dapur ada piring belum pada dicuci, itu amal soleh. Jadi banyak sekali amal soleh. Ketemu teman, kamu senyum, bersikap ramah kepada tamu, menyayangi adikmu, menghormati orang tuamu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuamu, tidak mencela makanan, terus kamu tidak membantah perintah orang tua. Itu semua amal soleh. Ya, kita lakukan sedikit demi sedikit. Anak-anakku, marilah kita akhiri pertemuan kita. Namun sebelum itu nanti kalian mendapat tugas dari Bu Guru. Ya, tugas yang pertama kalian mengumpulkan atau mengirim video hafalan surat At-Tin. Boleh video, boleh suara ya, rekaman ya, yang memudahkan kamu. Batas waktunya kelas 5A. Hari ini kelas 5B. Besok pagi sampai jam 12. Kelas 5C di atas jam 12 sampai malam sebisamu. Itu ya batas waktunya ya, nak. Jadi kamu yang kelas 5A hari ini sampai nanti malam itu kamu sehafalnya kamu. Kalau sekarang belum hafal, dihafalkan dulu. Yang kedua, kalian mengerjakan kalian mengerjakan buku Fatonah. Apa sudah punya semua? Oh iya, sudah punya ya. Fatonahnya itu nanti kamu buka halaman 9, 10, dan 11. Yang A dan B saja. Pilih penilaian harian yang A dan B, kamu kerjakan di Fatonah dulu. Nanti kalau di Fatonah sudah selesai, baru dikerjakan di kertas, isinya saja. Umpamanya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D, nomor 5. Jangan dikasih tulisan kalimatnya ya. Oke anak-anak, marilah pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.